Salam sejahtera Kristus bagi kita sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Betapa pentingnya saat ini saudara-saudara firman yang akan disampaikan kepada seluruh bumi atau kepada seluruh dunia. Jika saya dipanggil oleh Tuhan untuk itu, maka perkenankanlah saudara-saudara dan berdoa bagaimana waktu dalam setiap ibadah seperti ini kita pergunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekaligus saudara-saudara untuk mengajar saudara-saudara, karena kita tidak lupa ini saudara-saudara, bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang menyusahkan. Shalom saudara. Dan apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara renungan pada minggu ini saudara merenungkannya secara khusus supaya kita ini tinggal di dalam Kristus saudara-saudara. Dan saya percaya saudara merenungkan firman itu untuk meninggalkan kesibukanmu ketika saya kirimkan kepada saudara-saudara lewat WA group yang namanya renungan mingguan adalah menjadi tanggung jawabmu di hadapan Allah untuk saudara mendapat pun dari segala kebenaran firman Allah untuk mengajar saudara-saudara sekalian. Renungan itu sangat-sangat dan sangat-sangat saudara-saudara, saya katakan kepada saudara-saudara untuk saudara berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Amin saudara-saudara. Kebiasaan lama seringkali kita hidup, saudara, yang saya maksud adalah kebiasaan-kebiasaan hidup. Tidak kontras dengan orang-orang percaya. Tidak bercahaya seperti anak-anak Tuhan dalam kemuliaan. Yang saat ini saya mau beritahu kepada kita sekalian, pergunakan waktu dan kesempatan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadikan kita anak-anak Tuhan, supaya semua bercahaya di tengah saudara-saudara, dan itu adalah awal berkat bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Hari ini firman Allah saya akan beritahu kepada saudara-saudara tentang topik yang khas adalah kemenanganlah yang kubanggakan. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan untuk tidak sukar digembalakan. Adalah banggakanlah kemenangan yang dari Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini ku sampaikan kepada saudara-saudara adalah supaya saudara pun hidup di dalamnya, yaitu kemenanganlah yang kubanggakan. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 berkata begini. Dan kesudahan dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Selagi masih ada hidup di dalam dunia ini, bagimu dan bagiku sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, pergunakanlah waktu itu. Saya sebagai hamba Allah untuk terus memberitakan Injil, supaya keselamatan bagi seluruh dunia ini boleh terjadi. Sejangkau apa yang bisa akan kujangkau untuk menyatakan bahwa aku hidup sebagai hamba Allah, maka aku terus akan memberitakan Injil. Dan seperti itu juga saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana terangmu bercahaya. Dengar baik saudara-saudara, terangmu yang bercahaya itu adalah untuk memulihkan keadaan orang lain, untuk menukar keadaan orang yang ada di dalam kegelapan supaya menjadi terang. Amin. Itu fungsinya saudara-saudara, supaya jangan terlalu enak tidurmu untuk pribadimu, untuk kehidupanmu.
Karena kelak ada firman Tuhan untuk menjadi dasar saya sampaikan kepada saudara-saudara, semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini diperhadapkan, dipertanggungjawabkan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata adalah supaya semua apa yang baik, apa yang jahat, semuanya itu adalah saudara terima di bumi ini dan sampai di sorga. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara penggembalaan ini. Tanggung jawab saya sebagai hambanya adalah menggembalakan saudara. Sehingga dengarkan ini dan tangkap apa yang saya sampaikan. Bahwa ketika saya berdoa kepada Tuhan, mengatakan adalah domba-dombamu adalah keras kepala. Seperti yang engkau tahu. Lalu Tuhan menjawab kepada saya, kebiasaan-kebiasaannya tidak dapat dirubah. Itulah kejahatan itu, saudara-saudara. Lalu apa yang Tuhan katakan? Sebab saya dialog di dalam doa, maka untuk itulah kau teruskan memberitakan Injil ke kota lain. Saya diberi kesadaran, saudara-saudara, cintaku kepada saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan adalah melabap. Shalom. Kenapa melabap? Segala sesuatu kutumpahkan, segala sesuatu kulakukan, waktu dan kesempatan, hampir semuanya. Yang membuat aku adalah tidak sebebas apa yang Tuhan maksud. Padahal sebenarnya saya harus memberitakan Injil ke kota-kota lain. Perdamaian akan dibuat. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sebab saudara lebih dikasihi Tuhan daripada saya. Saudara lebih dikasihi Tuhan daripada saudara, daripada saya. Camkan ini saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus membuat engkau menjadi anak-anaknya, supaya saudara-saudara adalah menunjukkan kasih kepada Tuhan di tengah kesadaranmu bahwa kasih Tuhan sebenarnya lebih kepada saudara-saudara daripada hamba-hamba yang lain. Hingga saya sampaikan kepada saudara hari ini tentang kasihnya itu adalah Yesus Kristus mati-matian untuk menebusmu dan menjadikanmu menjadi anak-anak Tuhan. Aku menyampaikannya sebagai hamba adalah supaya saudara-saudara bangkit. Amin saudara. Menyayangkan waktu itu untuk lebih fokus bersekutu dengan Tuhan. Supaya sehari-harinya yang terjadi begini, apa Tuhan yang mau kulakukan? Karena seringkali terabaikan saudara. Jujur-jujur, saudara pun akan berkata, jujur-jujur, memang aku seringkali mengabaikan Tuhan. Ayo, mari katakan 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Iya. Karena itu aku sebagai hamba Tuhan berkata, bertobatlah. Amin saudara. Mati-matian Yesus Kristus. Banyak orang yang menghambat para hambanya yang disebut dengan rasul ataupun murid. Oh Tuhan, janganlah engkau pergi ke Yerusalem. Di sana kau nanti diikat, di sana kau dibunuh. Tetapi kata Yesus Kristus untuk menjawab para hambanya, untuk itu aku dipanggil, mati siap dan rela, dan untuk kematian itulah aku datang. Supaya maknanya kepada saudara-saudara sekalian sampai dengan hari ini saudara diselamatkan di dalamnya. Dia mati-matian. Dan untuk menyebut saudara-saudara menjadi anak-anak Allah, sebenarnya berkatnya luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hanya seringkali begini, saya mengajar kepada saudara-saudara, seringkali tidak disadari bahwa kita ini adalah
sebagai anak-anak Allah yang diperkaya, dipelihara, dan hati Tuhan hanya untukmu. Bagaimanalah seorang ayah untuk membangunkan, membangkitkan, bahkan juga mengajar sampai dengan untuk memberi berkat-berkat dan segala sesuatu diarahkan kepada anak, tetapi anak itu mengabaikannya dan tidak sadar, alias ngences. Shalom saudara, shalom. Maka sia-sialah kematian Yesus Kristus bagi anak-anak Tuhan yang masih menyia-nyiakan banyak waktu, dan waktunya pun di luar sono adalah hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia tidak menyadari ada firman Tuhan yang berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentang kehidupan itu di luar Kristus. Dan bagaimana Allah untuk melakukan segala perkara yang dasar dan yang besar dan ajaib. Jikalau anak-anak Tuhan itu tidak mau tahu, maka hari ini kusampaikan kepada saudara-saudara adalah mari ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita akan renungkan firman Allah Matius 11 ayat yang ke-28. Tampilkan saudara-saudara. Di depan kita akan berkata, Matius 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama, 2, 3 ya. Ada kelegaan yang ditawarkan kepada saudara-saudara. Saya akan berkata kepada saudara, kemenangan Yesus Kristus itulah kebanggaanku. Sehingga aku akan mampu menerobos apapun, sekalipun kesulitan, sekalipun apa yang ada di depan, yang sedang menghadang. Supaya saudara-saudara pun sebagai jemaat Tuhan demikian. Teruskan, laksanakan. Bahkan saya akan cetuskan dari depan ini untuk berkata kepada saudara, berlari-larilah, jangan lambat. Amin saudara-saudara. Supaya di tengah semua pekerjaan kita bisa selesai, saudara-saudara. Dan Yesus yang berkata, marilah. Kalau saudara-saudara tidak sampai untuk nyampe ke hadapannya, tidak ada doa, tidak ada perenungan, tidak ada pertanyaan penyerahan kepada Allah dalam Yesus Kristus, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang hanyut tidak dapat ditolong. Saudara tahu maksudnya? Karena dia menggelupur, menghempaskan dan membuat segala sesuatunya dengan usahanya. Itu orang hanyut. Orang hanyut itu adalah hampir sama dengan orang yang ada di luar Tuhan. Shalom. Ada kelegaan yang mau diberikan kepada kita sekalian. Kenapa tidak mau? Ya namanya orang hanyut. Semoga tidak ada di tengah-tengah jemaat ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Marilah kepadaku, kata seorang bos yang bertanggung jawab di tengah kehidupan ini. Baginya tidak ada sesuatu yang mustahil dan tidak ada yang sukar, ajaib dalam melakukan segala perkara. Dan aku akan berkata seperti perkataannya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu sangat diperlukan sekarang ini saudara-saudara. Adalah tentang masa kehidupan kita ke depan. Kenapa saudara tidak bisa ditolong? Ini jawaban dan rahasianya adalah karena kita hanyut, tidak ada di dalam sampan iman. Untuk saat ini saya sedang membangunkan saudara-saudara supaya saudara-saudara jangan hidup oleh hidupmu dalam diri sendiri, melainkan
Kristus Yesus Tuhan yang menjadi Bapa atas kita. Mengertikah saudara yang dimaksud tentang Bapa? Bapa bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Yang hari ini saudara-saudara, kelegaan itu diperlukan. Shalom saudara. Kelegaan apa saudara-saudara? Atas sulitnya kehidupan yang akan datang. Ada gambaran seseorang yang selalu datang kepada saya untuk minta tolong. Lupa dia saudara-saudara bahwa hari ini juga adalah minggu. Dia juga datang tadi. Yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, memang sukar di tengah kehidupannya. Dia selalu saya bantu. Shalom. Ini hanya gambaran. Padahal dia ahli. Jikalau terjadi yang seperti itu kepada saudara-saudara hari ini, saya hanya katakan, shalom, banggakanlah kemenangan. Yesus Kristus sudah menanggung semua segala perkara. Yang bagimu tidak sukar untuk ditolong. Yang bagimu tidak sulit untuk sesuatu untuk dilepaskan dan diberkati. Dan bagimu akan dilengkapi segala sesuatu apa yang engkau perlukan, karena Tuhan sangat mengasihimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa saudara-saudara? Yang saya beritahu kepada saudara sekalian adalah maut itu demi keselamatanmu sudah ditelan. Sehingga ada rahasia yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara. Maut itu tidak akan lagi menelanmu. Ketika engkau diketahui oleh si pembawa maut itu adalah anak-anak Tuhan, maka maut itu menjadi loyo. Rahasia apa yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara? Ada firman ini yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu untuk kepenuhan Kristus yang akan memberkati, yang akan membekali, yang akan melengkapi, yang akan melakukan perkara yang besar. Apa yang belum pernah terlintas di mata, shalom, shalom. Itu yang saya maksud untuk diberikan kepadamu. Legalah mata kita untuk memandangnya. Apa yang tidak pernah terpikir di dalam pikiran kita, itu yang dimaksud oleh Tuhan akan diberikan kepadamu. Dan apa yang tidak pernah terlintas, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah ada di bumi ini sebelumnya. Coba saudara-saudara, itu yang disediakan bagimu. Tidakkah saudara-saudara untuk bergerak dengan berkata, aku siap, majulah, hai diriku. Katakanlah kepada dirimu, John Lennon, majulah. Amin saudara-saudara. Supaya kita akan mendapat kelegaan di tengah situasi dan keadaan sekarang. Yang kedua, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara, lihatlah Kristus menggenapkan seperti ada yang tertulis. Lihatlah. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara adalah, jadi saksilah dari sekarang. Bukan slogan. Shalom saudara-saudara. Bukan liturgi. Ada orang berkata, aku jadi saksi. Dan dia pun kutip nyanyian-nyanyian. Jadi saksi. Dan seterusnya. Yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah tentang Kristus Yesus menggenapkan seluruh yang tertulis. Shalom. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena bagi dia tidak ada yang sukar. Karena bagi dia di tengah kemenangan itu tahu rahasianya. Hal-hal apa sebenarnya? Dia hanya mengatakan sepatah kata. Mari kepadaku. Jadilah padamu seperti imanmu. Diberkatilah engkau.
dahsyat pekerjaanku bagimu. Lihatlah, pandanglah, seperti yang sudah engkau renungkan ada tertulis, aku jadikan kepadamu. Itulah aku sebagai hamba. Apatah lagi dia Kristus Yesus untuk mengatakannya kepadamu dengan luar biasa. Yang akan saudara dapatkan adalah luar biasa penggenapan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk mengingatkan kepada saudara-saudara Perjanjian Lama. Yesaya 60 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkata begini. Tetapi ini bagimu, bagi hadiah kepada saudara-saudara sekalian. Sejumlah besar unta untuk menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Dengar baik saudara, hanya untuk kemasyhuran bagi Tuhan. Sebab pernah saya katakan kepada sidang jemaat Tuhan, fokus untuk pemberitaan Injil keselamatan bagi orang lain. Semua tenaga, semua kekayaan, semua yang ada di bawah kolong langit ini, yang orang lain selalu mempergunakan untuk dirinya dan kejayaannya, itu semua akan dirampas. Ada tertulis. Dan hal inilah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara demi keselamatan bagi dunia ini, karena Tuhan sedang fokus untuk menyelamatkan dunia ini. Injil ini akan disampaikan dulu ke seluruh bumi, ke seluruh makhluk, kepada lapisan masyarakat di antara bangsa-bangsa. Sesudah itu dengar baik-baik, shalom, shalom. Sesudah itu adalah kesudahannya sudah dekat. Sehingga hari ini yang saya beritahukan kepada saudara-saudara, bagaimana Allah akan menggenapi semua pekerjaannya yang sudah difirmankan. Itu yang penting bagi saudara-saudara. Katakan amin. Shalom. Shalom. Sebagai anak-anak Tuhan, diberkati dan menerima berkat adalah karena doamu, karena percaya engkau firman Allah. Kalau di luar itu berkat-berkat biasa yang mungkin terlalu cepat untuk dibuang ke jamban. Shalom, shalom. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Pelayananku untuk kusampaikan Injil kepada saudara-saudara adalah supaya saudara tahu dan menjadi anak-anak Tuhan adalah engkau dapat melihat apa yang sedang digenapi. Engkau dapat melihat dan tahu bahwa doamu digenapi, dijawab oleh Tuhan. Saya teruskan untuk berkata, segala kambing domba kedar dan akan berhimpun kepadamu. Katakan amin saudara. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Dengar baik, shalom saudara. Supaya saudara tahu, demi menyemarakan semarak pengagungan bagi Allah. Dan saudara pun sebagai anak-anak Tuhan tahu. Dan apa yang sudah dikatakan Tuhan kepadaku adalah membangun semarak pujian pengagungan di rumah Tuhan di sini. Sehingga jangan ada yang berkata hari Minggu adalah waduh pecah banku. Sehingga aku tidak dapat, capek aku bertukang satu mingguan. Dengar baik-baik. Engkau masih hidup di dalam hidupmu yang lama. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya mau katakan saudara-saudara, roh Tuhan dicurahkan. Apakah yang dimaksud tentang itu adalah roh Tuhan mau berkarya, roh Tuhan mau beracara, roh Tuhan mau bekerja sama denganmu. Yang saudara akan perlihatkan kepada dunia untuk membuktikan engkau adalah anak-anak Tuhan. Yang saat ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara, berkat-berkat yang ada padamu. Dengar, ini adalah satu rahasia yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Selama ini kau tidak mau tahu tentang hal itu dan membuatnya tidak setia, dan bagaimana sebenarnya harta dan kekayaan yang ada padamu untuk setia diberikan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saudara harus minta ampun kepada Tuhan selesai ibadah ini, supaya berkat-berkat yang akan datang adalah engkau harus fokus pergunakan kepada pekerjaan Tuhan.
Karena hidup ini adalah menerima dan memberi, menerima dan memberi. Dengar baik saudara-saudara, kita menerima hanya dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita pun memberi adalah hanya kepada Dia. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ini hidup saudara-saudara. Ada dua hal soal dekatnya adalah kematianmu mendahului segala sesuatu untuk masa depanmu. Yang kedua, kedatangannya memang Dia datang untuk memberi ataupun untuk menyatakan pertanggungjawaban kepada saudara-saudara, yaitu seperti penggenapan firman Allah. Kedua hal ini sedang berlangsung. Satu minggu ini saudara-saudara, hampir saya di Kabupaten Simalungun atau di Pematang Siantar. Lalu saya diundang ngopi oleh hamba-hamba Tuhan ada di sana. Ceritanya hanya begini aja singkat saudara-saudara. Udah mati Pak Sianu. Udah mati Pak Sianu ya. Udah gila ibu ini ya. Ketiga sampai dengan 5 ini diberitahukan. Yang aku maksudkan begini saudara-saudara. Mereka yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan lah. Mereka yang memang tidak lagi difungsikan oleh Tuhan lah. Yang keempat tadi. Dan yang satu lagi dikatakan, ibu ini sudah gila ya. Sudah dikurung. Padahal ini adalah sumber berkat dulu kepada gereja-gereja. Tetapi akhir-akhirnya dia melakukan sesuatu. Tentang itulah yang mau kusampaikan kepada saudara-saudara. Di hadapan Allah adil. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara untuk membawa sukacitamu. Maka firman itu berkata begini. Berilah, maka kepadamu diberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Lebih bersukacita untuk memberi daripada menerima. Hal apakah yang akan kuungkapkan kepada saudara-saudara? Pekerjaan Tuhan. Seringkali orang mengabaikannya dan tidak mau tahu dan tidak punya pergumulan. Hanya karena memikirkan diri sendiri. Mungkin yang ada di dalamnya harus saya beritahu kepada saudara-saudara. Mungkin kemiskinan itulah yang membuat. Tetapi hari ini saudara, yang aku akan katakan kepada saudara-saudara, keluar dari sana. Keluar dari sana adalah persekutuanmu baik dengan Tuhan. Beriman dan percaya bahwa apa yang disampaikan kepadamu hari ini adalah untuk memberkatimu. Supaya genaplah firman Tuhan. Aku datang, kata Yesus, supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Untuk memenangkan kehidupanmu adalah di tengah kemenangan, dalam sukacita besar, dalam semua untuk menyatakan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita bangkit semua berdiri.